Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ruhasana dengan NIM 21555510103 dari Prodi Studi Islam Interdisipliner Fakultas Dirosah Islamiyah Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas usul fikih yang bertemakan maslahah mursalah. Ada beberapa topik yang akan kami bahas di dalam video ini, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan maslahah mursalah itu sendiri. Yang kedua, apa macam-macam maslahah mursalah. Yang ketiga, bagaimana kedudukan maslahah mursalah dalam istidlal. Yang keempat, apa saja syarat yang berpegang teguh pada maslahah mursalah. Dan yang terakhir, yang kelima, ada apa saja contoh maslahah mursalah. Secara garis besar, maslahah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menolaknya. Dalam arti kata, suatu hukum yang ditetapkan tapi tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan dan melarangnya. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam maslahah mursalah. Menurut syara, maslahah mursalah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada maslahah mutabarah, yang kedua maslahah mulghah, dan yang ketiga maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah mutabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Yang kedua ada maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syar'i, lalu syar'i menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke kedudukan maslahah mursalah. Kedudukan ini merupakan bagian dari syarat yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nas oleh manusia dalam membangun kehidupan. Maslahah mursalah memiliki syarat-syarat yang berpegang teguh, dan ulama-ulama sudah menyusun syarat tersebut dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, maslahah tersebut harus bermaslahah yang hakiki, bukan hanya maslahah yang diduga atau prasangka. Dan yang kedua, maslahah tersebut bersifat umum, bukan perorangan. Yang ketiga, maslahah tersebut sesuai dengan maqasid al-syariah yang bertentangan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam Al-Quran dan Sunnah maupun ijma' dan qiyas. Yang keempat, maslahah tersebut diamalkan dalam kondisi yang memerlukan untuk menghindari umat manusia dalam kesusahan. Berikut ini ada contoh-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, waktu pandemi COVID kemarin, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan tarawih di masjid, sementara masjid ditutup dan sholat pun menggunakan masker. Dan yang kedua, menulis Al-Quran itu masih menggunakan huruf Latin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh maslahah mursalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.